Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat KJRI Jeddah, jumpa lagi dengan kita di dalam acara KJRI Jeddah Talk Show. Syaratnya apa sih Pak yang dimaksud dengan keluarga? Bisa saja saya punya sepupu gitu, apa bisa untuk dimintai persetujuan pemakaman? Yang melatar belakangi kenapa harus ada izin pemakaman dari keluarga di Indonesia. Bersama kami saat ini Bapak Argyadipa Subandi. Beliau adalah PFK 3 di fungsi konsuler di KJRI Jeddah. Kita sambut beliau. Bisa perkenalkan diri Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini nama saya adalah Argyadipa Subandi. Sehari-hari saya adalah pelaksana fungsi 3 di KJRI Jeddah di bidang konsuler. Nah, mantap sekali Pak. Saat ini Sobat KJRI Jeddah, kita akan membahas isu yang tidak biasa Pak. Kita akan membahas tentang surat izin pemakaman. Nah, jadi alhamdulillah Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan umat muslim terbanyak di dunia. Nah, seiringan dengan hal tersebut, maka tentunya banyak dong warga negara Indonesia yang datang untuk melangsungkan ibadah haji, ibadah umroh. Tentunya karena ada Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Nah, dan kedua kota suci ini berada tepat di wilayah kerja KJRI Jeddah. Nah, dan juga KJRI Jeddah ini mendapat gelar citizen service Pak. Nah, ketika seseorang melakukan ibadah umroh, ibadah haji, atau yang bekerja di KJRI Jeddah, bukan di KJRI Jeddah, di wilayah KJRI Jeddah, itu pastinya ada aja orang yang meninggal di wilayah kerja KJRI Jeddah. Seperti itu Pak. Nah, untuk proses tentang mengenai surat izin pemakaman ini Pak, tentunya banyak sekali orang-orang yang mukimin di sini, orang-orang di Indonesia itu belum sepenuhnya mengetahui dan memahami gimana sih proses alurnya Pak. Bisa disampaikan kepada Sobat KJRI Jeddah yang sekarang mendengarkan tentang yang pertama itu proses pemakaman di Arab Saudi. Seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mas Talap. Jadi di proses surat izin pemakaman yang diterbitkan oleh fungsi konsuler adalah pertama harus ada izin dari polisi untuk dikuburkan. Selanjutnya ada surat dari administrasi juga dari rumah sakit. Surat keterangan kematian. Siap. Sebagai penyebab kematian dari warga negara Indonesia. Oke. Nah, setelah mereka komplit, ada salah satu syarat juga yang harus dipenuhi oleh keluarga almarhum atau almarhumah, bahwa harus ada namanya surat izin dari keluarga di Indonesia. Surat persetujuan. Surat persetujuan. Yang dimana surat persetujuan itu adalah salah satu syarat utama adalah untuk menghindari adanya tuntutan dari ahli waris. Oke. Jadi peran KJRI di sini adalah untuk mempermudah hal-hal administrasi yang dibutuhkan entah di pihak berwenang Arab Saudi atau di Indonesia nantinya. Nah, terkait dokumen tersebut Pak, Bapak kan tadi menyebutkan bahwa dibutuhkan pengetahuan atau persetujuan dari ahli waris. Tentunya kan kita nggak bisa memakamkan jenazah tanpa persetujuan dari keluarga sesuai peraturan yang berlaku. Nah, syaratnya apa sih Pak yang dimaksud dengan keluarga? Bisa saja saya punya sepupu gitu, apa bisa untuk dimintai persetujuan pemakaman? Khusus untuk surat persetujuan dimakamkan hanya bisa dilakukan oleh keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri misalnya
seseorang itu masih bujangan. Hanya kalau apabila dia bujangan, bapak atau ibu bisa menerbitkan, bisa mengizinkan pemakaman di sini, dan setelah mendapat persetujuan dari keluarga inti dibawa ke RT, RW, dan selanjutnya diketahui oleh kepala desa atau lurah. Jadi bapak dan ibu kemudian ada surat juga dari kepala desa atau lurah. Diketahui aja. Ya. Nah, kemudian kalau misal orang tua juga meninggal, Pak. Oke. Apa saudara bisa untuk dimintai persetujuan pemakaman? Bisa. Bisa dibuktikan misalnya kalau nanti dalam surat keterangan dari desa sebagai alat dukung. Sebagai alat pendukung adalah misalnya bapak ibu telah meninggal. Yang bersangkutan tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak. Nah, bisa dilakukan oleh kakaknya atau adiknya. Dibolehkan. Sepanjang ada surat keterangan dari kepala desa. Sepanjang ada surat dari kepala desa, tentunya juga ada kakak gitu Pak sebagai ini. Ya, sebagai akte didukung oleh akte kelahiran, akte atau kakak. Gitu. Oke. Nah, Sobat KJRI Jeddah, sekarang kalau misalnya orang tua sudah meninggal nih Pak, dan kebetulan kita sudah menikah, apakah istri sudah bisa dijadikan sebagai keluarga inti? Dan saya juga mempunyai anak misalnya, masih umur 13 tahun setengah. Apa sudah bisa untuk sebagai syarat, salah satu syarat persetujuan pemakaman di Arab Saudi yang dikeluarkan oleh KJRI Jeddah sebagai perwakilan? Istri bisa sepanjang ada surat nikahnya, dapat diberikan izin. Tapi bagi anak di bawah 17 tahun untuk tidak dibolehkan, karena secara undang-undang juga dianggap kan belum dewasa. Nah, ini kan Sobat KJRI Jeddah nih tentunya kayak mendengarkannya itu kayak ribet, rumit. Kenapa tidak dipermudah aja? Toh juga di Indonesia memakamkan tidak seperti itu. Nah, prinsipnya kenapa harus dibutuhkan persetujuan pemakaman gitu loh? Asal usulnya apa, bisa disampaikan gitu. Seberapa penting dan begitu pentingnya surat persetujuan pemakaman ini nantinya, sehingga teman-teman atau Sobat KJRI Jeddah yang mendengarkan juga paham bahwa di Arab Saudi ini dikeluarkan namanya syahadah wafa, akte kematian. Kan Bapak juga sering menyampaikan di beberapa sosialisasi itu ada 3 peristiwa penting. Salah satunya kematian, yang 2 diantaranya itu lahir sama menikah. Nah, seperti itu Pak. Bisa dijelaskan prinsipnya seperti apa? Kenapa sebegitu penting? Jadi yang melatar belakangi kenapa harus ada izin pemakaman dari keluarga di Indonesia. Jadi kami sendiri pernah mengalami dituntut oleh keluarganya di Indonesia. Padahal ketika itu kami sudah meminta izin melalui telepon kepada bapaknya. Namun pada saat sekitar 1 bulan kemudian yang bersangkutan membuat surat kepada KBRI bahwa mereka meminta jenazah dipulangkan karena merasa tidak pernah mengizinkan untuk dimakamkan di Malaysia. Oleh sebab itu akhirnya diputuskan bahwa semua izin pemakaman itu harus dari Indonesia dan diketahui oleh paling tidak kepala desa. Oke, mantap sekali Pak penjelasannya. Ada satu lagi yang menjadi kadang pertanyaan dari Sobat KJRI Jeddah, yaitu siapa sih yang mendampingi proses pemakaman atau yang diberikan tanggung jawab oleh travel di sini sebenarnya? Toh teman-teman itu kan tidak bisa, misal keluarga di sini langsung mengurus ke kepolisian setempat. Makanya di sini peraturannya itu ada salah satu syarat adalah mandat sebenarnya dari travel untuk dimakamkan. Nah, itu kriterianya seperti apa sih Pak agar orang itu bisa sebagai syarat gitu? Jadi kalau khusus untuk jemaah umroh bahwa kita membutuhkan ada salah satu syaratnya adalah siapa yang akan melakukan pendampingan pemakaman. Itu adalah salah satunya adalah muasasah. Apabila muasasah dapat menunjuk siapapun, si A
baik warga negara Saudi maupun WNI sepanjang ada surat pengantar dari muasasah bahwa mereka menunjuk si A untuk melakukan proses pemakamannya. Oke, berarti setelah persyaratan ini selesai lengkap, maka KJRI Jeddah langsung akan memproses atau menerbitkan surat izin pemakaman, begitu Pak? Ya betul. Surat izin pemakaman. Ya. Di hari kerja maupun hari libur tentunya. Nah, jadi memang tidak dipersulit dan sangat dipermudah dan tidak diperlambat dan sangat cepat sekali pelayanannya, Pak. Ya. Oke, selanjutnya ketika apa ada perbedaan, Pak, antara jemaah umroh yang meninggal di Arab Saudi maupun tenaga kerja yang meninggal di Arab Saudi maupun saudara-saudara kita yang kurang beruntung misalnya warga negara Indonesia yang undocumented. Jadi memang khusus untuk yang undocumented itu memang agak susah prosesnya. Oke. Banyak kalau tidak ada pengaduan mereka bisa di kamar mayatnya bisa lama. Tapi kalau memang ada pengaduan bisa kita dengan dasar ada nama dari pihak rumah sakit. Pertama kan pihak rumah sakit polisi akan menulis masul. Oke. Tidak anon lah, tidak ada identitas. Namun biasanya polisi akan melakukan sidik jari. Iya. Nanti kalau seandainya dia tercatat di dalam sistem imigrasi Jawajat, biasanya itu kan keluar namanya. Nanti setelah itu nanti mereka akan memberitahu ke kami dan kami akan cek dalam SIMKIM dan kami akan terbitkan namanya SPLP lembaran. Oke, jadi KJRI Jeddah ini tidak hanya memantau aja prosesnya tapi membantu misal hal-hal yang bersifat administrasi, misal pengeluaran dokumen ketika WNI tersebut tidak mempunyai dokumen sama sekali di Arab Saudi. Ya. Tapi yang jelas prosesnya bagi WNI yang ilegal itu agak lebih susah dibandingkan yang legal. Nah, kalau yang legal sendiri, Pak, meninggal di rumah sakit, itu bagaimana prosesnya? Misal tentang dia masih memiliki gaji atau asuransinya atau bagaimana? Bisa disampaikan sedikit, Pak, kepada sobat KJRI Jeddah yang sekarang sedang mendengarkan? Jadi khusus untuk yang tenaga kerja resmi, sebelum kami mengeluarkan surat izin pemakaman, kami akan berkoordinasi dengan teknis naker. Teknis naker lah yang nanti akan mengecek kepada majikannya hak-haknya apa aja yang belum dapat. Selama belum ada clearance dari fungsi naker, kami tidak akan menerbitkan surat izin pemakaman. Oke. Nah, kita sudah membahas bagaimana jemaah umroh meninggal, tenaga kerja meninggal, bahkan yang undocumented pun kita juga bahas. Nah, sekarang Pak, setelah mendapatkan surat izin pemakaman, warga negara Indonesia tersebut sudah dimakamkan. Untuk WNI yang ingin jenazahnya dibawa pulang ke Indonesia, apakah ada perbedaan dalam prosesnya, Pak? Bisa disampaikan sedikit aja sebagai gambaran umum terhadap sobat KJRI Jeddah yang sekarang sedang antusias menunggu kita untuk penjelasan ini. Ya, bisa aja. Tetap kami akan meminta dari ahli waris di Indonesia untuk menyampaikan bahwa ahli waris ingin jenazahnya dikuburkan di Indonesia. Itu aja. Bisa pastinya untuk dimakamkan di Indonesia. Ya. Ada aturannya. Jadi bukan sesuatu yang dilarang. Ya. Nah, ini Pak, ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan dan itulah kekuatan warga negara Indonesia yang sangat agamis itu terkadang, Pak, meninggalnya di Jeddah, minta kuburnya di Ma'la atau di Baqi di Madinah. Bisa disampaikan kepada kami aturannya bagaimana sih Pak untuk proses minta dimakamkan sesuai permintaan? Karena ada pemikiran bahwa kalau dikuburkan di sini akan surga langsung seperti itu. Sebagaimana prosedur di lapangan, tantangannya seperti apa? Sebetulnya yang lebih tepat adalah menjawab adalah Dinas Pemakaman Arab Saudi. Arab Saudi, bukan di kami. Cuma berdasarkan pengetahuan kami adalah khusus di Ma'la itu sebetulnya sudah penuh. Tidak bisa lagi
menerima pemakaman khusus warga negara asing. Warga negara asing. Ya. Jadi dikhususkan hanya warga negara Arab Saudi Ya. sendiri. Oke. Nah, hai sobat KJRI Jeddah, sangat jelas sekali bahwa WNI yang meninggal tentunya tidak langsung bisa meminta dimakamkan di kedua tempat tersebut. Kan masih ada pemakaman yang lain kan, Pak. Nah, kemudian Pak, setelah dimakamkan nih, Pak, kita mengulang sedikit lagi. Bagaimana tentang berapa lama sih Pak mendapatkan syahadah wafat atau akta kematian dari pemerintah Arab Saudi yang kemudian harus dilegalisasikan Pak di sini? Ya. Nah, itu seberapa lama dan itu apa cepat sekali gitu prosesnya Pak? Dengan dasar surat keterangan kematian itu dia datang bersama kelengkapan yang kemarin dia uruskan. Oke. Dia datang ke Ahwal Madani. Dari Ahwal Madani akan diterbitkan akte kematian dalam berbahasa Arab. Dalam berbahasa Arab. Setelah akte kematian dalam bahasa Arab keluar, selanjutnya kalau memang ingin dibawa untuk digunakan di Indonesia, Oke. wajib dilakukan diterjemahkan dulu Di kita. tempat tersumpah. Di tempat tersumpah. Ya. Oke. Setelah dilakukan penterjemahan di tempat yang tersumpah, datang ke sini untuk melakukan legalisir legalisir. Oke. Setelah dilakukan legalisir, kami akan melakukan penerbitan namanya surat bukti pencatatan kematian. Nah, surat bukti pencatatan kematian ini yang nantinya oleh keluarga WNI yang akan digunakan untuk keperluan-keperluan sesuai dan sebagaimana mestinya di Indonesia. Ya, Oke. Nah, sobat KJRI Jeddah, dimanapun Anda berada, sangat jelas sekali kita membahas tentang syarat izin pemakaman di Arab Saudi. Nah, tentunya informasi ini semoga bermanfaat dan kita akan membahas tentang topik-topik menarik lainnya yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sobat KJRI Jeddah. Nah, terima kasih Pak waktunya sudah mau berbagi dengan sobat KJRI Jeddah dalam acara KJRI Jeddah Talk Show ini. Semoga bermanfaat dan semoga nanti untuk kedepannya Bapak Argia Dipa Subandi semakin sukses, semakin maju. Nah, amin. Oke, tentunya sobat KJRI Jeddah Talk Show dimanapun Anda berada, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. KJRI Jeddah Talk Show, sampai jumpa.